الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد الأولياء والمرسلين وهدانا إلى طريقة ختم الأولياء المحمديين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لجميع العالمين وشفيع المذنبين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله الأطهار الكاملين وأصحابه الهادين المهتدين إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ufawwidhu amri ila Allah inna Allaha basirun bil 'ibad. Allahumma ihshurna fi zumrati abil faid at-tijani wa amidna bi madadi khatmil awliya al-kitmani wa ba'du. Alhamdulillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para muqaddam, para alim ulama, para kesepuhan, para ikhwan tariqah At-Tijani dan muhibbin, khususnya guru kita bersama Al-Habib Ruhul Istibahud, Al-Habib Abdul Razzaq At-Tayyib, Al-Habib Salim At-Tayyib, Al-Habib Sufyan, Al-Habib Zaki bin Yahya, dan para habaib yang lain. Mudah-mudahan hadirnya para habaib menandakan kalau datuk beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun hadir bersama dengan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para alim ulama, akhina al-ustaz, Abi Rijal, Fahadim al-Mahad Darutullah, dan juga akhina penceramah kita al-Ustaz Kiai Zarkasi, dan juga Ustaz Ramadan, Ustaz Reza, para asatidz yang lain. Hadirin hadirat, muhibbin muhibbat, mudah-mudahan kita yang berkumpul pada malam hari ini senantiasa berada di dalam pandangan rahmat Allah, berada di dalam pandangan ridha Allah, berada di dalam pandangan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hajat-hajat kita digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya sama Allah. Dan mudah-mudahan kalau dikasih sehat, kita jadi orang yang pandai bersyukur atas kesehatan tersebut. Dan mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita semuanya, khususnya dosa kedua orang tua kita, khususnya daripada almarhumah Umi Masyidah, ibunda daripada akhirnya Al-Ustaz Abi Rijal yang kita sedang mengenang haulnya. Mudah-mudahan kuburnya ini malam dijadikan raudhah min riyadil jannah. Allahumma jama'na wa aba'ana ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dikumpulin orang-orang tua kita amin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah, kenapa kita ini kalau lagi kumpul gini dianjurin banyak-banyak berdoa, berdoa. Inna lid-du'ai adaban la budda min mura'atiha li tasri'il ijabah. Karena doa itu ada adabnya. Doa itu ada adabnya, yang mana kalau kita berdoa dengan menjaga adabnya, maka akan cepat diijabah doa kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa itu punya etika.
adab yang pertama daripada doa adalah taharri awqatal fadilah. Taharri awqatal fadilah. Adab yang pertama di dalam berdoa itu adalah menjaga waktu-waktu yang utama untuk berdoa. Memanfaatkan waktu-waktu yang utama untuk berdoa. Sedangkan di dalam majma'il khair seperti ini, di dalam perkumpulan seperti ini, Rasulullah SAW mengatakan yang maknanya adalah tidak berkumpul orang Islam 40 orang lebih dalam kebaikan kecuali dosanya diampuni Allah, doanya diijabah sama Allah Subhanahu. Ini adabnya doa yang pertama, taharri awqatal fadilah, menjaga waktu-waktu ijabah. Yang kita kurang sadarin, kadang-kadang kita nggak mengetahui betul-betul daripada makna doa itu apa. Doa itu tujuannya apa sih? Doa itu kan permohonan. Doa itu permintaan. Hendaknya kan kita kalau lagi minta, kalau belum dikasih kan, ya kita terus berharap dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu bukan ritual. Bukan ritual, habis sholat doa, habis sholat doa, kita kadang tahu artinya apaan. Begitu yang terjadi sama kita selama ini. Makanya kadang-kadang doa kita baca, tapi ijabahnya kok kayaknya belum, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian, ya, ayatawadda qablahu wassalah wa taubah. Dan juga adab daripada berdoa itu, sebelum doa kita ngambil wudhu dulu. Setelah ngambil wudhu kita sholat. Rasulullah SAW punya kebiasaan sebelum berdoa sholat dulu Nabi Muhammad SAW. Sholat, kadang-kadang sholatnya belum selesai, belum berdoa, malaikat sudah turun ngasih kabar gembira, doanya udah diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak waktu mau perang Badar kan Nabi Muhammad SAW panik. Perang pertama Rasulullah SAW itu nggak bawa persenjataan, sholat 2 rakaat Nabi Muhammad SAW. Baru sholat belum salam, malaikat Jibril udah turun ngasih kabar gembira dari Allah, bawa rombongan malaikat 1000 buat melawan orang kafir. Karena berdoanya dengan adab. Berdoanya dengan adab. Kemudian setelah sholat, ya taubat. Kita doa itu hendaknya diawali dengan istighfar. Makanya astagfirullahaladzim baru bismillah. Kebanyakan orang sebelum berdoa itu setelah sholat dia baca istighfar terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya adalah raf'ul aidi, ngangkat tangan menunjukkan kalau kita lagi minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raf'ul aidi wa khafdus shawt, dan memelankan suara di dalam doa. Adabnya doa adalah memelankan suara. Kemudian wa bidayatuh, memulainya bil hamd was sana was salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adabnya doa adalah dimulai dengan alhamdulillah, kemudian memuji Allah. Doa yang baik itu adalah doa yang mujinya banyak, mintanya sedikit. Mujinya banyak, mintanya sedikit. Muji Allah, ya Allah, engkau adalah kada, engkau adalah. Mungkin doa yang al-Harul Jamil itu agung banget. Karena sana itu isinya pujian kepada Allah, itu doa hadiah dari Allah buat Nabi Muhammad SAW dan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya cuma di ujung sedikit, sananya banyak. Itu memang adabnya berdoa. Diawali dengan hamd, dengan alhamdulillah, kemudian sana memuji Allah, kemudian juga dengan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yaj'al salat fi wasdiha. Dan ternyata di antara adab doa itu bukan cuma di awalnya salawat, tapi baca salawat juga di pertengahan doa. Wa khatama hadiya. Dan juga di akhir dikhatamkan, ditutup doa dengan salawat wa bi amin, dan dengan membaca wa min ahamil adab. Dan adab yang terakhir di dalam berdoa adalah ar-raja'u ilallah. Ar-raja'u ilallah. Ma hiya ar-raja'? Adab yang paling penting di dalam berdoa biar doa kita dijawab sama Allah adalah berharap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh berharap tuh begini. Umpamanya anak di pesantren minta kiriman sama orang tuanya, SMS dia. SMS-nya kan isinya minta kiriman. Nah, setelah mengirim, kiriman itu sampai, kiriman permohonan
permohonan tersebut sampai, proposal itu sampai, hati itu ngarep kapan doa diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Kapan doa tersebut diijabah? Kita kan kagak habis doa, kadang-kadang ditanya doa ini isinya apa aja, kita kagak tahu gimana mau ngarepin. Betul apa kagak? Kita doa isinya kita kagak tahu, kadang-kadang artinya apaan? Bagaimana kita mau berharap doa kita diijabah sama Allah Subhanahu. Nah, apa itu raja? Apa itu raja? Raja itu adalah husnudzan billah. Ya. Raja dan khauf ini dua sifat orang-orang yang bertakwa. Raja dan khauf, pengharapan dan takut. Yang Anda mau bahas raja, karena raja ini sama aman beda tipis. Raja sama aman beda tipis. Sedangkan aman, al-amnu min makrillah, merasa aman dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, itu membatalkan tariqah kita. Membatalkan kita punya tariqah. Ya, di antara syarat tariqah kita adalah adamul amani min makrillah. Apa itu raja? Raja itu adalah husnudzan billah fi qabulit ta'at. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keterimanya ketaatan, di dalam keterimanya ibadah atau keterimanya doa, wuffiqta biha, yang engkau telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk membaca doa tersebut ataupun untuk melakukan ibadah tersebut. Jadi yang namanya raja, husnudzan kepada Allah kalau ibadah kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan kepada Allah. Ya, husnudzan kepada Allah. Dan juga husnudzan kepada Allah yang namanya raja adalah ya, wa maghfirati sayyi'atin tubta alaih. Dan juga kita ini yang namanya raja itu husnudzan kepada Allah kalau Allah telah memberikan ampunan kepada kita atas dosa kita setelah kita bertaubat. Setelah kita bertaubat. Ini yang namanya raja. Ini yang diharapkan kepada Allah. Jadi setiap kita berdoa, setiap kita melakukan ketaatan, kita husnudzan kepada Allah, doa kita diijabah. Doa kita bakal cepat diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Amal kita dikabul sama Allah, tariqah kita diterima sama Allah. Jangan ragu-ragu. Jangan mempersempit rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dikit-dikit batal, hati-hati. Nah, kalau yang namanya aman, kalau yang namanya al-amnu min makrillah, beda dikit, beda tipis. At-tuma'ninah. Yang namanya aman itu adalah ya, dia merasa tenang fitar ta'at, di dalam meninggalkan ibadah. Sudah masuk tariqah, meninggalkan wirid, tenang. Apa dasar tenangnya? Husnudzan kepada Allah. Baik sangka, kan ampunan Allah itu luas, kan Syekh Ahmad itu sayang sama kita, tapi meninggalkan wirid, tapi meninggalkan kewajiban, tapi meninggalkan syarat. Itu namanya amnu min makrillah. At-tuma'ninah fi tarki ta'at wa fi israril maksiyah. Wa fi israril maksiyah. Dan merasa tenang ketika bikin dosa. Bikin dosa kagak taubat, bikin dosa kagak istighfar, tapi husnudzon. Oh, Allah itu ampunannya lebih luas daripada azabnya, surganya lebih luas daripada nerakanya. Tapi dia kagak minta maaf. Tapi dia kagak minta maaf kepada Allah. Sama-sama husnudzon. Tapi husnudzon yang pertama diawali dengan usaha. Diawali dengan berusaha beribadah, berusaha melakukan ketaatan, atau berusaha melakukan apa yang menghindari apa yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Berusaha bertaubat, kemudian husnudzon, taubat diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ini ya, dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, orang-orang yang demikian tuh, orang-orang yang di dalam hidupnya maksiat, meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah, bahkan ikhwan meninggalkan wirid, tapi husnudzon bakalan husnul khatimah, begitu? Bakalan husnul khatimah. Ya. Ar-rajil maghfirah ma'a israril mukhalafat. Ya. Orang yang mengharapkan ampunan Allah disertai dengan ya, terus melakukan kemaksiatan dan
tarkit ta'ah dan meninggalkan ketaatan sama Allah Subhanahu wa taala. Kaman raja hasadah walam zarah atau kaman raja waladan walam nakah. Orang yang berharap ampunan Allah tanpa bertaubat, orang yang berharap doa diijabah kepada Allah tanpa melakukan taat, orang yang mengharapkan husnul khatimah tanpa melakukan upaya untuk husnul khatimah tersebut, kayak orang yang pengen punya anak tapi kagak nikah. Orang kagak nikah bisa nggak punya anak kira-kira? Nggak mungkin aja, nggak mungkin bisa punya anak. Nggak mungkin bisa punya anak. Au kaman raja hasad walam zar. Atau kayak orang ngarepin mau panen tapi kagak nanam. Kagak pernah nanam tapi maunya panen. Kapan padi saya panen? Nanamnya kagak. Pengen lulus sekolah tapi kagak sekolah. Tapi kagak sekolah. Abdullah bin Mubarak itu kata Ibnu Jauzi, maaf tadi. Kalau kata Abdullah bin Mubarak, ma balu dinika tarda an tudannisa wa thawbuka daiman tutahhiruhu 'anid danas tarjun najat wa tarakta tariqataha inna safinata la tajri 'ala al-yabas. Kata Abdullah bin Mubarak, maka ini bagaimana kabar agama ini? Kata beliau. Bagaimanakah kabar agama Anda? Bagaimanakah kabar hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala? Tarda an tudabbisahu, yang setiap hari engkau ridha agamamu itu, agama dirimu sendiri engkau kotori. Setiap hari ente bikin dosa, ente ridha aja. Wasau bukan baju inti aja, baju inti itu daiman setiap hari, ya. Inti kagak ridho kalau dia kotor setiap hari inti cuci. Baju aja kotor, inti kagak betah inti pakai. Baju kalau kotor kita pakai betah apa kagak? Kagak betah kita cuci. Kenapa badan kita kotor kok kita betah aja? Kenapa badan kita tarba antudan disahu udah kotor, besoknya bukan dicuci dikotorin lagi. Besoknya bukan dicuci dikotorin lagi. Makanya sebetulnya doa setelah wadifah, doa setelah lazim itu, kalau wadifah dan lazimnya optimal, dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena at-tajannus. Karena wadifah dan lazim itu nyuci dosa kita. Tapi bagaimana kita nyuci kalau kita bengong? Gimana kita nyuci? Bagaimana mau bersih kalau kita bengong? Kadang-kadang tidur. Gimana mau bersih? Tarjun najah. Ini safinatun najah. Tarikah ini perahu keberhasilan, perahu kesuksesan. Tarjun najah. Wa tarakta tarikata. Inti pengen nyampe kepada tujuan. Inti pengen nyampe kepada surga, pengen nyampe kepada ridha Allah. Pengen gabul inti. Tapi inti meninggalkan jalannya. Kalau kagak jalan gimana mau nyampe? Kalau kagak istighfar gimana mau diterima sama Allah taubat kita? Kalau kagak menyesal bagaimana kita mau dimaafkan sama Allah Subhanahu? Rasulullah pernah bersabda, "Ambatukum an awlallahu lil mu'minina yaumil qiyamah." Mau enggak inti kami kasih tahu nanti di hari kiamat apa kalimat yang pertama Allah ucapkan kepada orang-orang mukmin? Qalu bala ya Rasulullah. Wa ma qala al-mu'minuna lahu jalla jalaluhu. Dan apa yang diucapkan orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala? Qalu bala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat, ya, kita pengen dengar apa itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan kepada orang-orang mukmin ketika sudah dikumpulkan sama Allah orang-orang mukmin yang masuk surga dengan tanpa hisab, ketemu, ahbabtum ligai, hal ahbabtum ligai, kekasihku, ente demen nggak ketemu aneh, kata Allah Subhanahu wa taala. Demen apa kagak ente ketemu sama aneh, kata Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala ya Rabb. Mereka mengatakan ya Allah, kita senang ketemu dengan engkau wahai Allah.
kalimat. Kata Allah, kenapa? Kenapa kau ente teman ketemu sama aneh? Li'annana narju afwaka wa maghfiratak. Karena ketika kita bisa langsung ketemu dengan engkau, karena di hari kiamat kan kita ingat dosa kita. Kita bisa langsung berharap padamu ya Allah tentang ampunanmu dan maafmu. Kita bisa langsung minta maaf kepadamu. Ala wajabat lakum maghfirati, kata Allah. Saat ini wajib buat ente ampunan bagi saya, kata dari saya, kata Allah Subhanahu. Jadi orang udah ketemu sama Allah aja udah mau masuk surga, taubat kepada Allah Subhanahu. Ini udah pasti, udah di hadapan Allah. Yang dilakukan adalah bertaubat kepada Allah. Mungkinnya tarekat Tijani adalah tarekat taibin, tarekatnya orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita punya doa disertai dengan raja, ya, kita punya taubat disertai dengan pengharapan ampunan dari Allah Subhanahu, pengharapan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kenapa kok di dalam para aulia ini, kenapa yahtam bihtifalil mawalid wa ma ashbahahu? Kenapa para aulia itu sangat menganggap penting ritual maulid seperti ini? Ritual seperti ini bagi aulia ini momen penting, momen sangat penting. Maulid, manakib, apapun itu ya, yang sifatnya adalah madah, qasidah. Kenapa dianggap penting? Karena dengan ini kita bisa beribadah dengan dzauq. Innalil ibadati dzauqan. Sebetulnya ibadah itu ada rasanya. Sebetulnya ibadah kayak makanan. Makanan anggur rasanya lain. Apa namanya? Jeruk rasanya lain. Salak rasanya lain. Ibadah juga begitu, ada rasanya. Ibadah, cuma kebanyakan kita manusia ibadah itu nggak tahu rasanya, tahunya cuma hasilnya. Jadi ibarat makan nggak tahu rasanya sama semua, tahunya cuma efeknya habis makan kenyang, begitu aja. Orang ibadah juga kebanyakan begitu, tahunya habis ibadah capek, begitu aja. Yang kita rasain cuma capeknya doang, manisnya kagak ada. Mungkin para aulia ya temu menganggap penting madah, baca Quran, baca maulid, karena dengan itu ada dzauq, ada rasa dalam ibadah. Bukti kalau di dalam ibadah itu ada dzauq, ada seorang ulama bernama Abul Khair Al-Aqta'i. Seorang ulama bernama Abul Khair Al-Aqta'i. Qala qaddamtu Madinata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aqamtu fiha 5 ayyam. Suatu hari ana ziarah ke kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna ziaratan. Amin. Mudah-mudahan kita dapat rezeki bisa ziarah. Amin ya Allah. Wa aqamtu fiha 5 ayyam. Wa lam azuq zawaqan, kata beliau. Ani 5 hari udah nginep. Ani udah 5 hari ini nginep di Madinah. Cuman mungkin nginepnya di penginapan begitu. Syekh Abul Khair Al-Aqta'i. Lam azuq zawaq. Kok ani belum ngerasain sama sekali? Berapa banyak orang yang bahkan nyampe di Madinah sendiri nggak merasakan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana merasakan hadirnya Rasulullah, orang-orang yang meskipun jauh tapi baca maulid, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, dengan khusyuk, dengan khudu', dengan hudur, tapi bisa merasakan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti kalau tahu itu ada. Orang yang jauh dari Madinah aja bisa merasakan hadirnya Rasulullah SAW. Dan berapa banyak orang yang ada di Madinah gak bisa merasakan hadirnya Nabi Muhammad. Ma'annahu fi. Padahal Rasulullah SAW selalu ada di situ. Buktinya kita kalau di situ kita tawasul, kita berdoa, diusir kita. Iya kan? Kita diusir, berarti yang usir itu kan gak merasakan. Kemarin Anda lihat ada di status akhir Ustaz Azhar, ada seorang ulama Maghribi Zara Qabr Syarif sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Maghribi, orang Maroko, ziarah ke kuburan wastaqbala dharihahu, ngadep ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yamaddah, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala rajul, ya Maghribi, hahuna qiblatun. Al-qiblah. Orang Maroko, kiblat itu di sana. Kalau mau doa, madhep ke kiblat.
Apa kata orang Maroko? Huwa qiblatuna, huwa qiblatul muslimin. Al-Ka'bah qiblatun lil musallis salat. Ka'bah itu kiblat bagi orang yang sedang sholat. Kalau sholat harus ngadep Ka'bah. Kalau nggak ngadep Ka'bah, sholatnya tidak sah. Tapi kalau bukan lagi sholat, apa harus ngadep Ka'bah? Kan tidak harus. Betul apa enggak? Wa du'a was sama qiblatun lid du'a. Langit kiblat bagi orang yang sedang berdoa. Langit kiblat bagi orang yang sedang berdoa. Karena arsyullah fawqa sama, arsy Allah, kursinya Allah ada di atas langit ketujuh. Kemudian wal arad qiblatun lisujud. Bumi kiblat bagi orang sujud. Wa hada qiblatun yauma la ka'bata wala arda wala samaa waqafa baina yaday rabbih liyushaffi'al muslimin. Dan ini orang yang saya sedang berhadap di hadapannya, Nabi Muhammad SAW adalah kiblat. Di hari tidak ada Ka'bah, di hari tidak ada langit, di hari tidak ada bumi, di hari semua orang membutuhkan Allah, semua kiblatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa qiblatul muhaqqaq. Inilah sebenar-benarnya kiblat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma di dunia, beliau siratul mustaqim. Di dalam maulid bi qurbi zuhur isyraq hada sirat wal uyun mutashawwifatun ila bulud. Gimana? Alam ini merasa bahagia dengan dekatnya lahirnya hada sirat. Ini jalan. Itu Habib Ali sudah mengasih tanda kalau as-sirat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu. As-Sayyid radhiyallahu mengatakan nama Rasulullah SAW ada 2000. Di antara namanya adalah ada di dalam surat Al-Fatihah yang wajib kita baca setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu adalah salah satu nama Nabi Muhammad sallallahu. Nama Nabi Muhammad SAW. Huwa qiblatuna. Inilah kiblat. Yang pasti itu orang. Bukan balagha al-hujjah. Dia udah betul-betul menyampaikan hujjah yang luar biasa. Walam atum zawagan. Ini orang udah nyampe di kota Madinah, sampai 5 hari. Ini ulama loh. Ini belum merasakan dok kayak kita maulid. Belum merasakan dok kayak kita lagi baca burdah. Ini betapa banyak orang yang habis baca burdah, habis baca maulid, mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada saatnya buat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kan ada kan kisah daripada belum lama kejadian putra daripada ikhwan di Bogor sini. Ada di sini sekarang orangnya ada kan insyaallah. Nah, udah tahu ceritanya semua ya? Belum. Jadi di bulan Ramadan kemarin ada anak ketemu kawan ikhwan cerita kalau anaknya ini tidak berani tidur. Kenapa? Karena kalau tidur mimpi buruk. Kalau tidur mimpinya serem. Jadi nggak berani tidur. Akhirnya anak suruh kalau tidur baca salawat Fatih, niat mau mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya yang dikerjakan sama anak kecil ini, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan anak yang manfaat. Amin. Buat kedua orang tuanya dan buat orang yang ada di sekitarnya untuk menyebarkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ini anak kalau tidur setel rekaman burdah. Menyetel rekaman burdah. Orangnya ada di sini sekarang. Cuma tidak bagus kalau untuk dia. Jadi kalau mau tidur rekaman burdah. Tidur rekaman burdah. Itu di bulan Ramadan. Habis lebaran sekitar mungkin 2 bulan habis lebaran. Saya ketemu sama anak itu. Kelepasan saya nanya, keceplosan aja sekedar nanya, udah mimpi Rasulullah apa belum? Sudah, kata dia. Anak kecil tidurnya sama burdah. Sama, antum juga mungkin tidur sama handphone. Tapi bukan burdah isinya. Ini tapi isinya burdah. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada khatam. Ini setempel kalau orang udah ya, man ra'ani fil manam. Bakalan ketemu ani dalam keadaan jaga nanti sebelum wafatnya dia. Dan kita ikhwan harusnya begitu. Walam adud dawagan.
Ketika sampai 5 hari, kok Anda belum ngerasain ketemu sama Nabi Muhammad SAW? Belum ada rasanya, belum ada tauqi ini Anda nyampe di Madinah. Kok kayak sama aja di Madinah kayak di kota lain. Akhirnya Anda datang ke raudahnya Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Abu Khair, ya anak baik bukan lailah ya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW, ini malam Anda mau jadi tamunya inti yang benar-benar. Anda kagak mau tidur di mana-mana. Anda kagak mau tidur di mana? Anda mau tidur di sini. Anda mau ngumpet di masjid. Fatanahai wa nimtu wara'al mimbar. Setelah Anda ngadu sama Rasulullah SAW, ya Rasul tolong terima saya jauh, saya ini datang ke sini ingin bertamu kepadamu. Wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tolong terima saya sebagai tamu engkau wahai Rasulullah SAW. Udah habis dia ngadu sama Rasulullah SAW seadanya, dia ngumpet di belakang mimbar, dia tidur di situ. Dia tidur di situ ingin menemukan tahu, ingin ada rasa kalau dia udah nyampe ke Madinah. Akhirnya gak lama dia tidur, ya ra'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung dia didatangin oleh Nabi Muhammad SAW. Wa Abu Bakar fi yamini, wa Umar fi shimalihi, wa Ali baini yadayhi. Langsung ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Di sebelah kanannya ada Sayyidina Abu Bakar, di sebelah kirinya ada Sayyidina Umar, di depannya ada Sayyidina Ali. Wa qama Ali wa harakani. Sayyidina Ali bangun, ini di orang sama Sayyidina Ali. Kom, ada Rasulullah, kata Sayyidina Ali. Bangun. Ini lagi di depan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qumtu wa qabbaltu baina ainaihi. Kemudian Anda bangun, Anda mengecup dahi mulianya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa nawalanil radif. Dan Rasulullah SAW, ya, di tangannya itu ada roti. Ada roti Nabi Muhammad SAW. Dikasih ke saya roti tersebut. Takut. Kata Rasulullah, makan. Dikasih roti sama Nabi Muhammad SAW. Wa akaltu nisbah. Ketika Anda makan roti, baru separuh Anda makan roti, indah batu. Bangun Anda dari tidur. Ketika Anda bangun dari tidur, wallahi, demi Allah kata beliau, dia di nisbah, di tangan Anda masih ada roti yang separuh. Demi Allah kata beliau, di tangan Anda masih ada. Ini tahu namanya. Ini rasa di dalam ibadah. Dan rasa ini paling cepat kita bisa rasakan kalau kita menghadirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menghadirkan orang-orang yang paling dekat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kenapa Maulid ini dianggap hal yang penting, momen yang penting bagi para aulia Allah Subhanahu. Biar orang-orang itu bisa menikmati ibadah. Orang kalau dengan cara bukan maulid bisa menikmati ibadah, bukan cara dengan tawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Risalatul Mu'awalah ada seorang ulama mengatakan, kalabtu nafsi, ane maksain diri untuk ibadah kepada Allah 20 tahun istiqamah. Ane belum merasakan kecuali capek 20 tahun. Rasanya cuma capek. Baru setelah 20 tahun istiqamah, baru nikmat ibadah habis itu. Ketika udah nikmat habis ibadah, hilang. Rasa itu hilang. Rasa kemanusiaan ini yang dialami sama guru kita Sayyidul Walid. Guru kita Sayyidul Walid itu hidupnya nggak ada capek. Nggak ada capek. Abu Ya tuh radhiyallahu anhu an Nabi, mudah-mudahan kita diaku muridnya. Amin ya Allah. Beliau jam 2:30 udah turun nemuin santri. Ikut salat tahajud sama santri. Baca Quran 1 juz. Salat tahajud, salat witir, habis itu salat subuh, habis salat subuh watifah. Habis watifah beliau ke atas. Nah ke atas itu kata khadamah, beliau itu ngebacain, ngedoain, menyan-menyan buat tamu. Bukan tidur. Cuman di situ tuh waktu kayak tidurnya beliau. 8:30 tamu udah mulai datang. Setiap hari nih, Anda di sana 14 tahun nggak pernah libur, mungkin lebaran doang liburnya. Datang tamu setiap hari itu dari 8:30 sampai jam 12, puluhan orang, minimal 50 orang setiap hari. Terus beliau nyampe hajat orang itu juga pun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ahlillah. Kita sehari aja kayak beliau, udah rasanya jadi malaikat kita, Pak. Sehari aja kita itu kayak beliau, punya kesibukan kayak beliau, udah jadi malaikat rasanya gitu. Beliau puluhan tahun. Demikian, habis zuhur berangkat pengajian dari satu tempat ke tempat lain, tidak sedikit tempat pengajiannya itu tidak masuk mobil, bahkan tidak masuk motor, harus jalan kaki. Dan
Kadang-kadang jalan kakinya sampai 3-4 kilometer. Mungkin ada ya anak ikhwan-ikhwan senior pernah ngikut ditiris, dikerucil. Itu ulama-ulama lain nggak ada yang mau diundang ke sana. Nggak ada yang mau. Kenapa? Makan waktu, makan tenaga, ngerusakin kendaraan. Beliau cuma yang mau jalan kaki. Kadang-kadang kepeleset jatuh, bajunya lumpur. Kita sih habis itu pulang libur 2 hari. Jatuh nih kita kepeleset, nggak sakit aja bilang sakit kita. Habis itu pulang paling cepat pulang jam 12 malam. Paling cepat itu. Jam 12, jam setengah 1, jam 1. Kalau toh beliau istirahat, cuman waktu itu istirahatnya setengah 3 udah turun ke masjid. Wajahnya seger. Setiap hari begitu. Kalau kita maksain diri sehari mungkin bisa. Coba normal manusia kuat nggak hidup begitu kira-kira? Hah? Nggak kuat. Setiap hari sampai pernah hadamnya Ahmad Nemen itu, beliau pernah dari satu pengajian mau ke pengajian lain, ada jeda waktu mungkin sekitar 2 jam. Ada jeda waktu mungkin 2 jam. Akhirnya beliau nunggu di kendaraan. Mau nyampe duluan tidak enak, takut mengganggu tuan rumah. Nyampe belum waktunya. Mau pulang, tanggung tinggal 2 jam. Istirahat di mobil. Kata Ahmad Nemen, Beb, apa ndak istirahat dulu? Pulang dulu. Ndak, sudah di mobil aja. Ndak capek, Beb. Kalau mau ngomong capek 20 tahun yang lalu kata dia. Terlambat kalau sekarang bilang capek. 20, ini setiap hari. Begini hidup beliau, khidmah lil ummah. Kalau ada orang pernah telepon Anda tanya, Beb, Abuya ibadahnya kapan? Pertanyaan Anda terbalik. Abuya tidak ibadahnya kapan? Harusnya ngomongnya begitu. Sewot Anda kalau dia nanya begitu. Itu ibadah. Semuanya ibadah. Dari bangun tidur sampai tidur ibadah radhiyallahu anhu. Ditanya, Beb, Abuya wiridnya kapan? Mau jadi apaan nanti mau meriksi Abuya? Mudah-mudahan ya murid. Amin. Mudah-mudahan di dalam maulid ada kalanya kita dapat tahu qurb, rasa dekat sama Nabi Muhammad SAW. Rasa nikmatnya kita ini menjadi hambanya Allah. Nikmatnya kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW itu tidak wafat. Buktinya itu Rasulullah bisa ngasih roti. Ada satu sejarah yang panjang lagi. Kalau ada ceritain akhir panjang nggak jadi ceramah. Ya kita ada. Kalau sama aneh kan udah bosan antum. Jadi mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangin umur kita buat ibadah. Amin ya Allah. Jadi murid Syekh Ahmad Tijani. Amin ya Allah. Ya